Jadi saat Anda buy sama sell, saya bilang di sini ya, Anda tidak mungkin langsung plus. Tapi saat Anda buy dan sell, pasti yang terjadi Anda pasti langsung minus. Langsung minus, karena apa? Anda kena spread dulu. Ya, Anda kena spread dulu. Entah 0,1, entah 1 lot, entah 10 lot, entah 100 lot. Gak mungkin begitu Anda klik, Anda langsung plus di situ. Tidak mungkin sama sekali. Karena ada yang disebut dengan spread. Berarti saat Anda klik, Anda masuk ke dalam forex, Anda mulai real account, Anda klik, yang Anda hadapi secara langsung adalah resiko. Ya, Anda harus sadar dulu, trading itu beresiko, sangat-sangat beresiko. Oke, itu tadi kembali lagi ke poin yang saya ajarkan, ya bukan yang saya ajarkan, yang saya ceritakan tadi, bahwa saat Anda klik, itu pun Anda langsung minus. Saat Anda klik, langsung minus. Itu sudah kelihatan bahwa trading itu sangat berisiko, karena saat Anda klik, Anda langsung minus. Tips kedua, floating profit. Anda harus punya teknik trading yang sudah Anda coba dalam jangka waktu setidaknya, saya jujur, saya mulai price action SND itu 2016 akhir, 2017, 2018, 2019 saya mulai konsisten profit. Setidaknya ya berarti 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun, teknik itu sudah benar-benar Anda perdalam. Sampai sekarang pun saya masih perdalam untuk teknik SND dan price action. Bukan berarti kita mencari holy ya, holy grail yang pasti nggak akan rugi, nggak ada. Pasti ada ruginya juga, walaupun saya sudah backtest selama 2 tahun lalu, saya masih ada stop loss. Masih ada yang disebut dengan stop loss. Stop loss yang kehit pasti masih ada. Oke. Jadi saya bilang malam ini saya backtest dulu untuk metode ini kurang lebih 2 tahun. Oke, konsistensi. Di sini berarti lebih ke konsistensi. Mungkin ada teman-teman yang baru belajar sebulan 2 bulan, kena SL, sudah nyerah, sudah berhenti. Saya bilang halo, saya aja 2 tahun. 2 tahun, MC berkali-kali, rugi juga tidak main-main di situ. Yang harus teman-teman tahu, SND tanpa price action sama saja bohong. SND tanpa price action sama saja bohong. Oke? Konsistensi sangat penting. Mungkin teman-teman pernah tahu Bruce Lee pernah berkata, saya lebih takut kepada musuh yang belajar 1 jurus 1000 kali daripada belajar 1000 jurus 1 kali. Ya, dia lebih takut terhadap musuh yang belajar 1 jurus, 1 tendangan atau 1 pukulan 1000 kali
daripada musuh yang belajar 1000 jurus satu kali saja. Betul? Pemain sepak bola sebelum bertanding, apa yang dilakukan tiap hari? Latihan. Latihan apa? Sepak bola setiap hari. Ada jadwalnya. Main basket begitu juga. Apapun olahraganya, pasti tiap hari dia melakukan latihan. Saran saya buat teman-teman di sini, Anda selakan waktu sejam, 2 jam setiap hari untuk charting. Charting dengan metode yang sudah Anda rasa itu cocok dengan diri Anda. Karena kembali lagi, memang kita bukan trading by feeling, tetapi sebuah feeling itu sangat penting. Feeling atau insting nantinya akan menjadi penting di saat Anda sudah menjalani sebuah konsistensi. Ya. Lalu setelah Anda punya sebuah konsistensi, saran saya, setelah Anda punya konsistensi, tips saya ketiga, be yourself. Jadilah diri Anda sendiri. Banyak orang yang sudah konsisten, akhirnya konsistennya itu runtuh. Banyak orang yang sudah konsisten belajar, bukan konsisten profit ya, konsisten belajar dulu saya bilang di sini. Ya akhirnya tengah jalan dia runtuh. Nggak jadi konsistennya. Karena apa? Dapat temen, bro, sekarang saya trading forex loh. Oh di mana? Di sini. Hasilnya gimana? Ini nih, hasilnya seperti ini. Screenshot biru semua. Itu kadang-kadang yang menjadikan Anda goyah untuk mempelajari lebih dalam tentang metode Anda. Aduh, saya sudah belajar setahun kok nggak ada kemajuan ya. Sebulan WD, bulan berikutnya depo lagi. Sebulan WD, sebulan lagi depo lagi. Nah, kurang percaya diri jadinya. Jadi saran saya, setelah Anda punya konsistensi, jadilah diri Anda sendiri. Ya, Anda punya target sekian, 100 poin, 1 kali entry. Ya sudah, dijalani dulu aja 100 poin. Saat Anda merasa memang itu target, sudah saatnya dinaikkan, baru naikkan. Karena apa? Nomor 1 ini selalu ada. Nomor 1 ini selalu ada. Anda harus sadar resiko. Saat Anda menaikkan sebuah target, mau gak mau, kemungkinan resiko yang terjadi akan sama-sama naik juga. Oke? Lalu, ini sebenarnya yang paling penting, nomor 4. Jangan sampai trading Anda sorry, saya memang buruk sekali di spelling. Jadi kalau ada tulisan saya yang salah, saya mohon maaf. Aktivitas atau apapun kegiatan yang Anda lakukan, ya. Jangan sampai trading
mengganggu aktivitas atau kegiatan apapun yang Anda lakukan, entah Anda bekerja, entah Anda sedang melakukan hobi Anda, entah Anda lagi have fun sama keluarga Anda, atau Anda lagi hangout sama teman-teman Anda, jangan sampai terganggu. Dalam arti bagaimana terganggunya? Kalau orang yang pernah merasakan floating loss, ya, kalau teman-teman mungkin sudah pernah merasakan floating loss, pasti akan ada rasanya berangkat kerja males. Kalau lagi di kasur, turun kasur aja males, pengennya ngeliatin handphonenya terus sambil melihat merah-merah itu di statement, ya. Lalu mau ngapa-ngapain pasti males lah kalau sedang floating loss. Jika sedang floating loss. Nah, di sini nomor 4 saya kasihkan jangan sampai trading Anda mengganggu aktivitas atau apapun kegiatan yang Anda lakukan. Oke. Jadi trading kalau bisa dengan santai aja, sudah dibikin santai aja dengan resiko yang sudah Anda ketahui di depan. Jadi misalkan Anda meresikokan 2%, 2% resiko dalam satu kali trade. Ya, 2% resiko dalam satu kali trade. Itu tergantung dari balance teman masing-masing. Balance teman-teman masing-masing nggak bisa disamakan. Balance saya dan balance teman-teman di sini nggak bisa disamakan. Cuman yang bisa saya lakukan adalah saya maksimal risiko adalah 2% per trade buat saya sendiri, ya, buat saya sendiri. Nah, jadi jika saat Anda kena stop loss, Anda sudah sadar. Poin pertama, Anda sadar, oh kalau saya kehilangan berarti saya kehilangan 2%. Kalau saya trading dengan modal $1.000, berarti kemungkinan ya saya kehilangan akan sekitar $20. Dan Anda pikir mungkin bisa berpikiran enteng saja, oh itu memang resiko bisnis trading kok dengan 2% itu. Berbeda dengan floating loss. Floating loss yang tidak dibatasi itu akan menghancurkan balance Anda, betul-betul akan menghancurkan balance Anda. Ya. Jadi batasi. Anda harus sadar resiko. Jadi Anda harus batasi. Anda sadar poin pertama, jadi Anda harus batasi. Bikin resiko per trade. Buat resiko per trade. $1.000 maksimal berapa persen. Jadi Anda mainnya sudah persentase, bukan hanya poin saja. Saya stop loss saya 50 poin, lot saya sekian. Kalau dikalkulasi berapa persen itu dari balas Anda harus ngerti. Oke? Jadi dengan begitu saat Anda kehilangan 2%, Anda sudah tidak terganggu secara aktivitas apapun. Sudah nggak terus termenung, diem aja, nggak mau ngapa-ngapain. Nggak, santai aja, karena Anda sudah tahu risiko terburuk adalah 2% dalam satu kali entry. Oke? Jangan sampai tadi mengganggu aktivitas apapun yang Anda lakukan. Jadi memang apa yang disebut dengan stop loss? Stop loss
hukumnya wajib. Saya nggak mau kecolongan di market soalnya. Saya nggak mau kecolongan di market. Oke, di sini sudah ada 4. Ini secara teori ya. Anda harus sadar resiko. Kedua, Anda punya teknik trading. Yang ketiga, be yourself. Jangan sampai Anda yang sudah Anda perjuangkan runtuh karena iming-iming seseorang, teman kayak, atau marketing kayak, atau siapapun. Jangan sampai. Dan sekiranya memang Anda tidak nyaman dengan pola trading Anda, tidak nyaman ya, dalam arti pola trading Anda betul-betul bikin Anda nggak bisa gerak, ganggu aktivitas Anda, ya Anda coba cari pola trading yang lebih baik. Coba cari pola trading yang lebih baik. Itu akan merubah habit. Ya, dari kebiasaan akan merubah sebuah karakter juga. Oke, kita akan lanjut. Tips untuk menahan profit. Kita mulai dari kita cari pair misalnya ini Swiss yen, misalkan ya, ini Swiss yen. Kalau Anda mau bisa menahan profit dalam jumlah yang besar, berarti Anda harus trading dengan time frame yang besar juga. Diawali dengan time frame yang besar juga. Yang pertama, mungkin kita bisa tengok dari weekly. Kita bisa tengok dari weekly. Kita lihat dulu di weekly tren yang berlangsung. Oke, sini kita punya low, di sini kita punya high. Lalu di bawah sini kita punya higher low. Di sini kita punya higher high. Market struktur, teknikal dasar, kita wajib tahu. Kita bisa tarik. Yang terjadi saat ini adalah secara weekly, momentum terakhir adalah momentum naik. Momentum naik. Yang kita punya adalah momentum naik. Atau market sedang uptrend. Dari dua garis trend line atas dan bawah ini akan menggambarkan kemungkinan market setelah itu akan kemana. Ya, dari sini kemungkinan dia kalau mau naik lagi, dia akan bikin higher high. Atau dia akan turun menciptakan higher low.
atau memang higher low-nya sudah cukup di sini. Oke, market struktur di awal yang harus teman-teman tahu. Kita drop ke daily. Ya. Kita drop ke daily. Tadi kita cek momentum besar, sekarang kita cek momentum kecil. Resisten kita dapatkan, support kita dapatkan. Berarti di sini di dalam momentum besar ini ada momentum kecilnya. Ini salah satu momentum kecil. Ini ada momentum lagi. Ini dia awal naiknya. Ya. Di sini kita punya gambaran market naik lalu koreksi, dia naik lagi. Berarti di sini kita punya impulse wave. Di sini kita punya impulse wave. Ini saya coba pelan-pelan ya. Di sini kita punya corrective wave. Oke. Di sini naik lagi, kita punya impulse lagi. Ini turunnya adalah corrective wave. Ini saat ini kan dia turun nih, higher high. Di sini ada lower high. Ya. Lower high. Lower high. Lower high. Market momentumnya turun. Betul? Berarti ada kemungkinan seperti ini. Kita lihat gambarannya di sini. Kita lihat pencerminan di corrective wave kiri dan corrective wave kanan. Kita ambil dari kiri. Saat dia korektif, pasti akan terjadi seperti ini. Banyak-banyak dia manipulasi tren. Ini bisa juga terjadi lagi di sini. Yang saya kasih gambar pink. Banyak sekali manipulasi tren. Nah, jika Anda memang mau cari poin besar, berarti Anda cari impulse wave. Impulse wave berarti nanti impulse saat dia naiknya ini. Jadi Anda harus cari wave saat dia naiknya ini. Anda harus cari impulse wave. Ini impulse wave. Calon impulse wave. Momentum naik, momentum besar naik. Ini impulse wave-nya. Calon impulse wave yang belum tahu kapan mulainya. Kita belum tahu kapan mulainya. Oke. Kita tengok ke sebelah kiri. Ya. Saat dia corrective wave ini, sorry, ini ada yang annotated. Oh, udah. Ini kita lihat sini ya, higher low, setelah low higher low. Kita lihat ke kiri. Di sini dia ketahan oleh harga apa sebenarnya di sebelah kiri.
Kalau teman-teman lihat di sini ada resisten signifikan yang di break, resisten di break. Ya, sini ada resisten di break. Kalau teman-teman yang sudah belajar S&D price action pasti tahu ini zone apa. Ini adalah zone rally base rally. Ini garis swap, garis pertukarannya. Oke, kita akan perlakukan hal ini sama dengan corrective wave berikutnya. Kita akan perlakukan hal ini sama dengan corrective wave berikutnya. Karena pada intinya wave itu ya sama aja begitu. Ya. Di sini selain rally base rally kita punya sini ada Quasimodo. Ya, saya kecilkan biar kelihatan. Di sini ada rally base rally. Kalau orang price action bilang ini flag limit, area ini area flag limit. Dan saya kalau di flag limit sini bisa pakai swap line, bisa pakai decision point. Dan Anda kalau main time frame besar, stop lossnya jangan terlalu mepet, karena kadang-kadang dilebihin seperti ini untuk SL Hunter. Ya, oke. Jadi harga di sini ketahan oleh rally base rally. Dan di bawah ini ada Quasimodo tapi tidak tereaksi. Ini Quasimodonya masih fresh. Nah, oke. Kita pakai cara kita analisa lampau yang ini ke sini, ke area ini. Kita sudah tahu channelnya di sini. Kalau kita cari di sini, ada harganya, ada apa saja di situ. Adakah rally base rally yang menembus resisten? Kita bisa cari. Kalau di daily terlalu ruwet, kita bisa turunkan ke H4. Nah, ini H4. Yang kita cari adalah mayor resisten. Mayor resisten ada di mana resisten di situ banyak bertumpuk, walaupun tidak begitu sejajar, tapi hampir sejajar. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada resisten yang bertumpuk. Di break di sini. Di break di sini. Sudah dites tapi immediate retest. Oke. Kecilkan lagi. Nah, kita punya satu zona dulu. Kita banyak satu zona dulu di sini. Kalau di yang zona lama ini cukup clear karena hanya ini saja, dan ini balance-nya cukup lama dan dia terbang setelah itu. Ya,
rally base rally, cukup jelas rally base rally. Cuman di sini rally base rally-nya mana? Nggak begitu jelas. Rally base rally-nya di sini tidak begitu jelas. Kita dapat di sini. Oke. Maybe karena ini di break, membreak ya. Rally base rally ini membreak resisten di sini. Tapi rally base rally yang ini, saya kotak merah ini, ada yang cat, cuman kok catnya saya klik kok nggak mau keluar ya. Oke, rally base rally yang ini di break di sini. Jadi mungkin kita bisa lihat di FTR-nya nanti, value to return-nya nanti. Sini. Ini sejalan dengan channel. Lalu yang kita punya ini ada low, high, lower low, higher high. Sini ada low, sini ada high, sini kita punya ini higher low terhadap harga bawah tadi ya, tetapi terhadap ini adalah lower low. Dan di sini kita punya higher high. Area ini belum diuji. Ini menjadi Quasimodo. Kita kembalikan ke daily. Jadi kita punya 3 zona. 1 zona, 2 zona, 3 zona. Ini zone pertama, zone buy 1, zone buy 2, di bawahnya lagi kita punya zone buy ke 3. Oke, kita punya area-area tersebut. Saat ini harga ini turun karena apa yang kita cari adalah big fish. Yang kita cari adalah big fish. Mau nggak mau umpannya pun besar. Anda mau mancing kakap pakai cacing susah. Tapi kalau mancing kakap kita pakai umpan ikan hidup, belanak hidup, atau pakai udang hidup masih memungkinkan. Jadi seperti itu. Kalau kita memancing yang besar, mau nggak mau umpannya juga besar. Lalu selalu kalau bisa gunakan SR plus. Selalu gunakan stop loss plus. Nanti akan saya ajarkan juga cara kita merubah stop loss plus. Oke. Resiko harus tahu dulu, momentum harus tahu dulu, time frame harus besar. Lihat reaksi, dan yang paling penting adalah jangan sering-sering lihat handphone. Ya, resiko $130. Anda udah untung $50. Anda terlalu sering lihat handphone.
Lama-lama gatel sendiri Pak, itu posisi di liquid sendiri nanti lama-lama. Belum sampai tujuan sudah di liquid duluan nanti. Targetnya nggak masuk, di liquid dulu repot nanti. Oke, ini ada beberapa chat yang masuk dari Pak Wang. Siapa? Sudah join ya. Mas Yohanes, tetap ada lossnya, tetap Mas Yo, tetap ada, namanya loss itu selalu ada. Dari Mas Adi Nugroho, psikologi saya selalu kacau kalau floating profit Pak, karena terasa begitu lama kena TP. Setelah saya close profit, baru deh harga untuk area TP. Bagaimana, apakah ada masukan lagi? Oke, nanti saya bahas lagi. Reaksinya seperti Quasimodo ya. Betul, di bawah ini Quasimodo yang bawah. Ini juga Quasimodo. Quasimodo yang ini, yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua adalah reaksi dari rally base rally tersebut. Oke. Kadang-kadang kita memang takut untuk menahan floating profit. Ya karena mungkin tidak bermain di SL plus. Jadi kita bicara sekarang cara pindah SL plus ya. Misalkan saya pepetin lagi tuh. Nah, misalkan kita punya zona pas rally base rally, harga terbang melambung tinggi. Lalu dia bentuk Quasimodo di sini. Masuklah dia ke dalam zona setelah itu. Nah, saat masuk ke di sini berarti Anda akan melakukan buy. Buy-nya bisa pending order atau manual. Buy entah manual entah pending order. Oke, jika Anda memang pakai yang disebut dengan price action supply and demand, sebaiknya Anda lihat zona-zona ini dulu. Ini ada drop base drop di sini. Sini ada drop base drop juga. Di sini ada Quasimodo. Berarti kita punya area seller. Jadi kemungkinan seller akan taruh order di sini. Kemungkinan. Tapi yang Anda harus tahu dulu, Anda buy ini pasnya, punya pas rally base rally ya. Anda punya pas rally base rally kalau bisa di time frame besar. Jadi saat menghadapi time frame yang lebih kecil ini ada rally base rally di time frame besar, ini ada drop base drop Quasimodo, tapi di time frame yang lebih kecil dengan momentum yang hampir sama mungkin ya. Saya buatkan dulu garis momentumnya. Nah, mungkin momentumnya seperti ini sebenarnya. Momentum tersebut sedang naik.
ini supply 1, di sini ada supply 2, di sini ada supply 3. Anda punya target mungkin di supply besar, di time frame yang lebih besar. Target Anda di atas. Oke, ini target. Nah, perjalanan harga itu perlu Anda lihat. Anda nggak bisa langsung ini taruh target di sini. Ya, kita nggak bisa taruh target langsung di sini. Karena apa? Market bukan punya bapaknya kita. Oke, market bukan punya bapaknya kita. Itu yang harus kita tahu. Kita nggak bisa taruh target di sini. Oke, secara taking profit, secara Anda taruh dimanapun boleh lah. Tapi Anda harus aware juga dengan zona-zona kecil ini. Saat dia naik ke atas, naik pelan, turun lagi, naik lagi, masuk dalam zona. Saran saya, saat masuk target pertama, buang 50% posisi Anda. Saat masuk target pertama, buang 50% posisi Anda. Berarti ini posisi yang bisa di partial close. Partial close berarti kita entry di atas 0,01 untuk yang mikro akun. Untuk yang mikro akun, buang posisi 50% di sini. Di target pertama dulu. Jadi yang Anda tahan 50%, sisanya ini untuk ngakali psikologi yang kadang-kadang goyang-goyang. Oke, if seperti ini, harap diusahakan resiko ini, resiko zona merah, dan sampai Anda target pertama itu poinnya sama besar, ya. Resiko dan target pertama kalau bisa poinnya sama besar. Saya tuliskan ya. Resiko dan target pertama sama besar. Anda harus lihat ini dulu. Resiko dan target pertama sama besar. Sebelum Anda masuk di sini, histori ini kan sudah terjadi. Sebelum Anda masuk entry di sini, histori sebelah kiri ini kan sudah terjadi, yang saya blok biru ini. Ya. Sebelum Anda entry di sini, histori ini kan sudah terjadi. Jadi Anda sudah tahu targetnya. Anda sudah tahu targetnya. Histori ini sudah terjadi duluan sebelum Anda entry. Jadi Anda bisa set target Anda dulu. Kenapa trading plan itu penting? Karena itu tadi, kita sudah punya histori yang lampau. Kita punya histori yang lampau yang bisa kita gunakan sebagai target dan antisipasi. Ya. Begitu harga masuk ke area ini, buang dulu sebagian. Buang dulu sebagian posisi Anda. Karena kita nggak tahu, ternyata kalau supply ini kuat, harga bisa drop lagi.
ya, harga bisa drop lagi. Jika saat perjalanan masuk ke dalam zona supply 1 atau target 1, Anda punya zona demand di situ, Anda punya zona demand di situ, kita punya zona demand di sini. Ya. Rally base rally. Nah, ini zona demand. RBR demand. Ya, Anda kan tadinya punya SL di bawah sini, Anda punya SL di bawah sini. Setelah Anda buang satu posisi, salah. Saat Anda sudah buang separuh posisi Anda, stop loss Anda di sini. Oke, SL Anda di sini. Biar Anda berani buat nahan profit, SL yang ini taruh di bawah demand. Taruh di bawah demand. Taruh sini. Loh, kok hilang? Taruh di sini. Jadi jika harga ternyata setelah masuk sini dan drop, Anda sudah tidak kehilangan profit. Anda tidak kehilangan profit. Sampai bablas ke sini Anda tidak kehilangan profit. Itu saran pertama. Atau SL bisa tetap di bawah. Karena Anda sudah berbicara saat 50% sudah mengcover, ya sudah. Ya. Jadi pertama, SL bisa geser ke sini. SL-nya di sini geser di sini. Oke. Atau mau biarin SL sudah biar di sini aja. Itu juga nggak masalah karena itu tergantung pribadi masing-masing. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa SL di sini lebih baik daripada kita geser SL di bawah demand yang atas. Ya, tidak ada yang bisa memastikan lebih baik yang mana. Karena secara resiko di zona yang bawah ini sudah ke cover oleh ini. Secara resiko sudah tercover oleh ini. Tapi kalau Anda tidak mau kehilangan profit yang ini, ya SL-nya taruh di sini. Ini SL-nya taruh sini. Ya. Begitu harga itu engulf supply 1 jerot. Ini menjadi sebuah konfirmasi bahwa market ini kemungkinan akan naik lagi nih. Targetnya ke supply 2 karena apa? Zona ini sudah break, supply break, konfirmasi uptrend atau mungkin signal awal. Oke, supply break, konfirmasi uptrend atau signal awal. Oke, saat ini break, berarti ada zona baru, drop base rally, FTR di sini kita punya. FTR.
SL mau pindah di bawah FTR sini juga bisa. SL Anda mau pindah di bawah FTR ini juga bisa. Lumayan kalau harga turun. Tadi saya cuma untung sekian dolar, jadi agak banyak. Siap Mas Adi. Ya saya lagi agak nggak enak badan soalnya, jadi rotok sentrup. Nah, after itu sudah ada konfirmasi break, SL boleh pindah sini, ada FTR di sini, higher high, ya, high, sini, haha ya Pak Lusman. Ini turun ke sini lagi, Anda bisa geser SL, atau yang kadang-kadang trader yang agresif dia tambah buy lagi di sini. Targetnya di sini. Sama begitu lagi. Yang Anda perlu lihat adalah zona-zona ini, supply ini ke break atau tidak. Kalau ke break ini Anda nahannya profit lebih enak. Ke break begini kemudian dia cari ke bawah zona lain. Kemungkinan apa? Teman-teman mungkin masih ingat saya pernah ajarkan ada SR flip. Betul Mas Yohanes. Kadang-kadang kalau impuls itu gak pakai lama. Yes. Makanya kenapa momentum itu penting dan perlu. Momentum itu penting dan perlu. Jangan lupa momentum. SR flip karena ini sudah break, dia baru naik lagi. Nah, tinggal ini break tidak. Break lagi, kita mau ngapain setelah itu. Jadi ini perjalanan Anda memindah TP itu nggak cuman asal pindah TP. Betul Pak Lusman, kalau korektif TP jangan jauh-jauh. Mas Yohanes cuman narik channel tapi nggak ngerti maksud sebenarnya adalah itu impuls atau korektif. Jadi sering Oke, mungkin yang Anda tarik bukan channel tapi kabel, Mas Yohanes. Yang Anda cari mungkin bukan channel tapi kabel itu. Kenapa nggak ketemu yang mana impuls, yang mana korektif? Itu yang ditarik channel atau kabel itu? Hah? Malah penak narik kabel. Oke, nanti habis ini saya bahas lagi impuls korektif. Kacau. Nah, dari sini kalau Anda lihat ini kan ada higher high. Secara tidak langsung ini tarik channel itu wes iso Mas. Dua resisten, satu support, dua support, satu resisten. Ini momentum besar, garis merah kecil ini atas bawah. Ini momentum kecil, ya ini momentum kecil turun. Market itu hanya berulang seperti itu, nggak kemana-mana dari itu. Oke, kita coba lagi cari market lain.
mulai dari weekly. Pound sterling yen weekly ya Mas Yohanes. Tarik channel. 2 resisten, 1 support. Ini mungkin ada low lagi. Masih bisa kemungkinan ada low lagi. Masih ada kemungkinan ini ada low lagi. Ya. Ini impuls, ini korektif, ini impuls. Dropnya kayak gini, impuls dropnya kayak gini. Turunin day one. Cari momentumnya lagi. Dua support, 1 resisten, ini kebetulan sama. Ini kita punya garis persilangan nih, antara tren besar dan tren kecil. Kita bisa cek garis itu. Trot. Ini ada apa di sini? Kita punya resisten, 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 higher high. Apakah ini Quasimodo tapi mini garis persilangan itu? Kalau melihat impulsnya sebenarnya time frame besar turun, impulsnya turun. Cuma kalau time frame kecil daily impulsnya naik. Ya. Jadi price bergerak seperti ini. Nah, ini momentumnya lemah, landai, momentumnya cukup lemah ini. Nah, karena di sini higher high, apakah di sini nanti akan ada higher high lagi? Ini yang kita pertanyakan. Ya, ini yang akan kita pertanyakan. Apakah dia akan begini, lalu drop lagi ke bawah? Kadang-kadang tidak serapi itu, cuman paling tidak kita punya gambaran di sana ada apa. Di sini ada Quasimodo kecil sekali. Di sini ada drop, base drop. Ini base-nya ini kecil, candle kecil. Ini juga sudah higher high, melebihi ini. Higher high. Nah, berarti kita mainnya di impulse weekly nanti. Kita nanti di impulse weekly. Impulse weekly, impulsnya turun. Semoga kita bisa dapat zone yang bagus nanti untuk pound sterling yen. Masih lama tapi. Nah, buat teman-teman juga saya saran, saat Anda trading, nggak mesti setiap hari harus Anda punya posisi, itu nggak harus. Anda punya posisi tiap hari itu nggak harus. Jadi trading dibikin santai aja. Anda nggak harus punya posisi tiap hari. Itu yang harus Anda tahu. Tidak perlu punya posisi tiap hari. 2 hari sekali, 3 hari sekali baru punya posisi, nggak masalah. Karena yang kita cari apa? Profit.
Semakin sering masuk, resikonya kita juga semakin besar. Semakin sering masuk, resikonya lebih besar. Ya, betul Pak Lusman. Rabu ya, Rabu itu biasanya market lagi volatilnya ya. Nggak harus Anda punya posisi setiap hari, itu nggak harus. Nggak ada yang mewajibkan. Tradinglah dengan santai. Menurut gayanya Anda. Anda nggak mau masuk market ya sudah, nggak usah masuk market. Ngapain masuk market? Dipaksain malah biar ambiar. Mas Yohanes, nunggu sell di weekly atau coba ngikut channel daily Mas? Berarti cari setup buy. Oke, di sini kita analisnya belum selesai. Kita cuma bicara weekly sama daily. Oke, kita hanya bicara weekly dan daily. Lalu kita turunkan ke H4. Nah, siap Mas Probo. Memang harus praktek, harus continue. Kalau nggak continue berat. Kalau nggak continue berat di ongkos. Nah, di sini kita lihat apa yang terjadi di market. Di sini kita punya low. Ya, back to basic. Kenapa basic? Yang ikut edukasi saya, basic perlu kuat basicnya. High. Di sini kita punya low, kita punya high. Di sini apa? Higher low. Ya. Di sini ada higher high. Kita cek sebelah kanan, sudah mulai bukan higher high, tapi lower high. Di sini kita punya higher low daripada ini. Ini momentumnya naik. Ini momentumnya naik. Oke, ya. Confirm market naik secara 4 jam. Kita kecilkan H1. Momentum sudah beda. Ini turun. Berarti di sini teman-teman bisa cari supply di area ini. Demandnya di sini, dan kalau dia lower low, kalau di sini dia ada lower low, kalau dia lower low kemana? Demand di sini ada rally, base rally. Rally, base rally, ini Quasimodo, entah valid entah enggak. Ya, ini Quasimodo. Ini rally, base rally. Kalau Anda cukup berani, Anda bisa buy di sini. Low high, lower low, higher high. Cara patternnya Quasimodo di situ sudah fix buat buy.
Targetnya ke sini dulu. Atau kalau Anda konservatif, Anda bayar di sini sesuai dengan channel, dan di sini ada RPR. Dan kemungkinan ini adalah jalur dari channel besar membuat higher low. Ya, higher low di sini. Market struktur harus melotok. Mas Yohanes bingung? Aman. Jadi materi ini S&D price action, kalau Anda jujur aja nih, Anda belajar cuma di awal-awal toh, terus Anda berhenti, tidak belajar lagi, hilang materinya Pak, hilang. Anda sudah bingung nanti. Anda 2 minggu nggak pegang chart lah, nggak pegang grafik, kacau nanti sudah kacau itu. Oke, ini ternyata sudah keambil dari sini. Nah, 4-nya kelihatannya dropnya diambil sama resisten di sini ya, salah. Oh iya ini. Ya. Konsistensi sehari silakan waktu 1 jam untuk Anda bisa mapping. Jadi kalau secara weekly saya mau sell di mana? Di sini. Calon higher high ini. Kalau di daily tadi saya akan buy di area bawah sini. Kalau di H4 di sini ada supply. Ini marketnya momentumnya sudah turun. Kita bisa sell di sini. Jadi kita bisa trading menurut time frame masing-masing. Anda nyamannya di mana? Dipakai yang nyaman. Dibuat senyamannya aja. Iya Mas Revo, betul ya, itu karena apa? Kenapa tadi saya di sini bilang ya, be yourself. Ini penting, be yourself. Banyak orang yang tergoda dengan metode orang lain. Metode orang lain tidak apa-apa, kalau istri orang lain itu yang berat. Metode orang lain masih nggak apa-apa, asal nanti bisa kembali ke metode sendiri lagi. Oke Mas Yohanes, kita coba mapping 1 par lagi. Coba gold. Gold. Apakah akan seperti ini? Resisten signifikan. Ini pasti ada base di sini. Di sini ada RTR. Ya. Gold. Mayor resistance. Kita punya mayor resistance di gold di area ini. Tapi sangat jauh. Tapi jauh sejauh-jauhnya gold, kalau dia mau lari ya lari aja. Oke.
Saya hapus dulu. Nah, ini calon SR flip. Masih calon. Kita turun ke weekly. Oke. Di weekly rally base, rally. Resisten di break. Apakah ini akan menjadi calon juga? Ganti mau? Kira. Calon asal berarti kita ambilnya begini. Nah, ini zona risikonya. Momentumnya cukup kuat. Ini agak susah digambar momentumnya. Dari resisten sini ke sini juga terlalu mepet. Nah, ini terlalu mepet. Oke, ada pertanyaan dulu dari Pak Johan. Mas mau tanya di luar topik, kapan waktu atau jam yang tepat buat cek chart dan berapa kali dalam satu hari Mas cek chart? Kalau saya, karena kebetulan saya juga mentoring, berarti setiap saat saya tuh lihat chart, Pak. Tapi ya itu buat ngajar, bukan buat saya charting. Tapi yang saya selakan buat saya charting paling 1 jam sampai 1,5 jam. Waktunya, waktu the best. Sebaiknya waktu makan siang. Makan siang. Sebab makan siang agak santai, Bapak bisa charting sambil ngobrol sama makan. Sejam aja cukup, Pak. Nanti malam, after misalnya Bapak bekerja atau usaha pulang dari sana, after jam 7 jam lagi cukup, antara siang dan after jam 7 itu. Itu aja, Pak. Siap, Pak Johan. Nah, ini terlalu agresif. Kita ambil yang sini. Ini juga sudah di break di sini. Ya. Cek di daily. Nah. Push dulu. Kita cari aspek lainnya. Kita punya support di sini sekarang. Gantian. Kita punya support di sini. Ini kemungkinan berarti jadi SR flip lagi. Sini calon SR flip, di atas ini juga calon SR flip. Dia bisa begini, terus bertukar jadi resisten, bisa begini, terus bertukar jadi support juga. Gitu. Oke, itu secara bodoh-bodohan saja. Nah, lalu kita lihat perjalanan gold. Di sini kita punya rally base rally. Rally base rally itu di break sama drop base drop. Kita punya drop base drop di sini. Kita lihat resisten lagi. Ini kita punya resisten yang agak signifikan, ini satu metongol. Ini sedang direaksi zona ini. Nah, saya kalau mau sell di sini, sell di zona biru yang kosong ini, biru abu-abu ini,
karena base rally ini di break di sini atau dirusak di sini. Saya akan cari konfirmasi. Setelah zone ini break dulu, dia retrace ke atas, saya baru akan sell. Kita cek. Ini Andre Pisvok. Mungkin kita punya calon resisten di area ini. Nah, area ini. Kalau di sini ada drop base drop di sini kecil sekali ya, tapi ini ada hidden base kecil sekali. Anda bisa tentukan zona sell yang mana. Yang penting ini break dulu. Harus break dulu atau harus tinggal. Karena tanpa konfirmasi agak bahaya juga kalau kita entry tanpa konfirmasi. Konfirmasinya apa? Ini break dulu. Kalau zona ini nggak break, berarti zona ini kuat, demandnya masih kuat. Takutnya di sini ini malah engulf nanti, dibalas balik. Kalau dibalas balik, kita sell di sini ya repot, malah buang duit. Oke. Jadi perlu cek momentum, cek tren. Anda entry di mana? Supply weekly kah? Supply daily kah? Supply 4 jam kah? Atau supply H1 kah? Anda harus tahu. Bentukan momentumnya seperti apa? Agresif kah momentumnya? Atau landai kah momentumnya? Momentumnya bisa seperti ini atau seperti ini. Cuman yang ini sepertinya sudah break, sudah pecah di sini. Area ini apakah zona ini akan menahan? Ini saya hapus. Jika teori kedua, tadi yang pertama secara Pisvok, ya dari sini, sini dan sini. Kalau ini dari resisten support 1, kita cari calon support. Apakah zona ini akan menahan harga? Lihat dulu resikonya berapa poin. 20 poin. Ya, Anda entry 0,1, resikonya berarti $200. 0,01 resikonya $20. Hitung resiko dulu di depan, jangan sampai nggak dihitung di depan, nanti repot jadinya. Tapi kalau melihat caranya dia turun, impuls korektif, saya mendingan ini nunggu break dulu baru dia ada korektif. Biar ini break dulu, kita cari korektif. Cari korektifnya, baru kita tempatkan lokasi untuk kita sell. Kalau Anda perlu, tulis di MetaTrader Anda biar buat remind. After engulf atau harus break dulu baru engulf, cari pullback atau wave korektifnya. Kemana dia korektifnya? Karena ini harga lagi kuat-kuatnya turun. Kalau Anda cegat di bawah situ, takutnya ini kayak Ferrari yang lagi ngegas kenceng-kencengnya. Anda menghadang di depannya ya kesamplok, Pak.
takutnya begitu. Jadi ya kalau saya mungkin biarkan itu dia lari dulu, bensinnya kelihatan habis baru saya cegat. Karena dia lagi ngegasnya saya hadang ya nggak mungkin berhenti. Logikanya buat saya seperti itu. Oke, sepertinya materi yang saya sampaikan cukup. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo bisa chat atau open mic-nya. Ini tadi saya record sih walaupun agak terlambat, nanti coba saya sekalian upload di YouTube lagi. Oke, sekali lagi saya tanya, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin teman-teman? Struktur market yang saya sampaikan struktur market biasa, Pak. Struktur market biasa. Struktur market biasa, coba saya contohin ya. Struktur market biasa ini modulnya Semarang Trader Academy. Ini struktur market biasa, Pak. Basic technical. Pak Probo sudah di channel Semarang Trader Academy. Nanti saya share di channel ini market strukturnya, biar teman-teman bisa sambil belajar. Siap. Sudah masuk ya Pak Probo di channel Semarang Trader ya? Dari Mas Denny, apakah supply demand dengan support, apakah sama supply and demand dengan support resistance? Berbeda, Pak. Cukup berbeda untuk supply and demand dan support resistance. Kalau support resistance itu berupa garis, ya, garis-garis seperti ini. Kalau supply itu berupa zona. Zona yang digambarkan oleh pergerakan harga tersebut. Di sini ada supply rally, base, drop. Cukup berbeda, Pak Denny. Sangat berbeda antara support resistance dan supply demand. Siap. Oke, saya coba channel yang teman-teman yang belum gabung, saya copy. Kalau ada yang belum gabung nanti bisa masuk ke channelnya sudah saya chat ke ini, ke Oke, lalu ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau saya untuk entry bukan candle ya Pak Wang yang saya cari, tapi lebih ke price actionnya. Lebih ke price actionnya. Price action ini yaitu inggah, pullback, dan saya tunggu reaksi. Kalau pendekatan candle saya jarang sih, karena kadang-kadang candlestick
Misalnya nih saya pakai broker Tigerweight, yang teman-teman yang lain pakai broker yang lain, itu kadang-kadang candlenya akan berbeda. Jadi saya jarang untuk pakai candle, tapi lebih ke price action, bentukannya harga itu lebih hampir merata dari satu broker dan broker lain hampir sama gitu. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk pergeseran trailing stop apakah harus tembus? Kalau saya pribadi untuk tunggu konfirmasi lebih baik tunggu tembus dulu. Karena kalau nggak tembus saya harus terpaksa buang manual. Saya harus buang dulu. Gitu Pak Denny. Karena kalau nggak tembus berarti kekuatan dari supply atau demand yang direaksi oleh harga cukup kuat. Siap. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya ucap terima kasih banyak teman-teman sudah mau meluangkan waktu di sini. Buat semuanya, akun YouTube ada Semarang Trader Academy Pak Probo. Siap Pak Lusman. Semarang Trader Academy. Buat teman-teman boleh main-main ke YouTube-nya kita. Oke, monggo bisa disimak YouTube-nya. Nanti ini juga akan saya upload di YouTube. Saya ucap terima kasih banyak buat semuanya yang sudah hadir di sini, yang meluangkan waktu. Saya ucap terima kasih, sukses selalu, sehat selalu, dan God bless. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak sudah mau hadir di webinar saya. Nanti saya akan